Mitra Petani Toraja terus berupaya memberdayakan kelompok petani kopi melalui produk Kawata yang mampu menghasilkan omzet hingga 2 miliar rupiah per tahun. Didirikan sejak tahun 2021, Mitra Petani Toraja kini menaungi 22 kelompok petani kopi yang tersebar di beberapa wilayah, seperti Perindingan, Silanan, Tanah Toraja, Sesean, Toraja Utara, dan Sapan, Buntu Pepasan, Toraja Utara. Kantor Pusat Mitra Petani Toraja berlokasi di Jalan Poros Barana Kandiapi Barana, Kelurahan Buntu Barana, Kecamatan Tikala, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Dapat omzet 2 miliar rupiah, petani terima SHU 15%. Pemilik Mitra Petani Toraja, Ristam Matandung, mengungkapkan bahwa usaha ini mampu memperoleh omzet sekitar 2 miliar rupiah per tahun. Total sekitar 2 miliar rupiah per tahun, dengan perhitungan laba kotor sekitar 300 juta rupiah, laba bersih 200 juta rupiah, dan sisanya dibagikan dalam bentuk sisa hasil usaha, SHU, sebesar 15% kepada kelompok petani yang tergabung, ujarnya saat ditemui di kantor Mitra Petani Toraja, Rabu, 29 Januari 2025. Menurut Ristam, visi dan misi utama Mitra Petani Toraja adalah membantu petani menjadi lebih mandiri serta mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan kopi besar. Ekspor ke Eropa, biji kopi Arabica jadi andalan. Sebagai lulusan Fakultas Pertanian Universitas 45 Makassar, Universitas Bosowa, Angkatan 1987, Ristam menjelaskan bahwa produk kopi mereka tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bubuk, tetapi juga dalam bentuk biji kopi sangrai, roasted beans, yang dikirim ke Eropa. Kami mengirimkan kopi ke beberapa negara di Eropa, seperti Belanda dan Italia. Semua yang diekspor adalah biji kopi Arabica, meskipun tiap daerah memiliki brand kopi khasnya masing-masing. Hal ini selalu kami sampaikan kepada konsumen baik di dalam maupun luar negeri, tuturnya. Produksi 18 ton kopi per tahun, tergantung musim. Ristam, yang sudah berkecimpung dalam industri kopi sejak tahun 2001, menjelaskan bahwa produksi kopi mereka tergantung pada musim panen. Setiap tahun, kami menghasilkan sekitar 18 ton kopi atau setara dengan 1 kontainer. Masa panen berlangsung dari April hingga Oktober, tetapi bisa terpengaruh oleh perubahan cuaca seperti musim kemarau panjang atau hujan berkepanjangan yang dapat memengaruhi kualitas biji kopi, jelasnya. Sebagai mantan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM, yang bergerak di bidang kopi, Ristam juga menjelaskan bahwa harga produk Kawata bervariasi tergantung kualitas. Sebagai contoh, kopi specialty 200 gram dijual dengan harga Rp90.000. Sementara untuk kualitas di bawahnya, harga lebih murah sesuai dengan tingkatannya. Tentunya, ada harga, ada kualitas, katanya. Fasilitas pengolahan kopi Mitra Petani Toraja. Berdasarkan pengamatan Tribun Toraja, kantor Mitra Petani Toraja dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk mengolah kopi, termasuk ruang penjemuran biji kopi, mesin pengupas, huler, serta mesin penggilingan biji kopi. Khusus untuk ruang penjemuran, kapasitas yang dapat ditampung mencapai 12.000 liter biji kopi dalam satu waktu. Dengan sistem pengolahan yang profesional serta dukungan dari kelompok petani, Mitra Petani Toraja terus berupaya meningkatkan daya saing kopi Toraja di pasar nasional maupun internasional. Jadi, kalau bentuknya ini bentuk koperasi. Jadi, koperasi petani. Jadi, koperasi ini dibentuk oleh kelompok-kelompok tani sendiri. Itu petani sendiri yang bentuk. Ya. Nah, terus itu ada satu kelompok di sini itu yang menjadi pengelola UPH. Ya, jadi itu jadi itu semua pengurusnya itu petani. Bukan ini. Jadi saya hanya ditunjuk sebagai sebagai pengelola atau manajer. Iya, oke, manajer atau manajer. Ya. Ya. Ini sudah dari tahun berapa, Pak, kalau boleh tahu? Kita mulai dari 2001. Sudah ya. Lumayan. Bukan 2001, 2021. Oh, 2021 ya, siap. 2021 sampai sekarang, Pak ya. Nah, kalau di sini, Pak, kopi-kopi apa saja yang dikelola? Apakah hanya Arabica saja atau Robusta saja atau seperti apa, Pak? Kalau di sini kebanyakan Arabica. Nah, jadi ada juga Robusta tapi tidak terlalu banyak. Ini apakah ekspor bijinya saja atau misalnya ada permintaan untuk digiling atau di roasting atau seperti apa, Pak? Kalau di sini cuma dikirim biji atau grade B. Keluar ke luar negeri kemana, Pak? Kalau boleh tahu, ke negara-negara atau benua apa saja?
Oh, ke Belanda, ke Eropa juga Pak ya. Ke Eropa ya, ada di kayaknya ke Italia. Siap. Nah, kalau total kurang lebih berapa pengurus sampai petani? Apakah puluhan atau dapat sampai ratusan atau Kalau kurang lebih pengurus sekitar? kalau pengelola khusus di Iya. sini itu ada 20 orang. 20 pengelola orang. khusus. Ya. Tapi yang masuk di struktur Ya. itu ada 7 orang. 7 orang. Sekretaris bendahara. Ya. Berapa kelompok petani yang ikut nih kata kasarnya nimbrung di sini Pak? Oh, yang kelompok petani itu dari yang dari perindingan itu sekitar 15. 15 kelompok Kemudian tani. Di atas ini ada 5 di atas ini, kemudian untuk bebasan ada 2. 22 kurang lebih ya. Ya. Siap. Nah, kalau per bulan atau per 6 bulan atau per tahun ini berapa omsetnya kurang lebih ini Pak dari total semuanya? Kurang lebih sekitar berapa Pak? Kalau kita itu berdasarkan musim. Oh, tergantung musim ya. Kopi itu mulai dari April sampai puncaknya itu di Oktober. April sampai Oktober ya. Jadi itu. Jadi kita bergantung pada musim, bukan berarti. Oh ya, April sampai Oktober itu per bulan atau per berapa omsetnya kurang lebih Pak? Kalau setiap bulan itu, tapi kita tidak mengirim setiap bulan. Iya. Tapi satu kali. Iya, satu kali 1 tahun. kirim ya berapa itu Pak 1 tahun? Kalau 1 tahun itu 18 ton. 18 ton ya. Satu kontainer. Wow. Hanya 1 kontainer. Kalau total dirupiahkan sekitar berapa itu Pak? Sekitar 2 miliar lebih. Sekitar 2 miliar. Nanti itu ada juga laba bersih, laba kotor juga ya, atau sudah laba bersih itu Pak kalau boleh tahu? Kalau laba kotor paling sekitar 300 jutaan ya. Itu masih belum keluar. Iya. Namanya kan koperasi, namanya koperasi Iya. itu kan ada namanya pembagian usaha. Pembagian ya, betul. Apa istilahnya? Ada Ke kelompok-kelompoknya nanti dibagi-bagi. dikembalikan ke Iya, petani. betul. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.